sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen yang terhormat, izinkan saya yang bernama Putra Prima Ketaren dari Prodi D3 Perpustakaan dengan NIM 21220111 izinkan saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi kelompok. Yaitu yang pertama, pengertian komunikasi kelompok. Apakah itu komunikasi kelompok? Komunikasi ini merupakan agar kita mempunyai tujuan bersama dalam berinteraksi atau mengumpulkan orang-orang untuk mencapai satu tujuan bersama dan mengenai satu nama lainnya, dan memandang sebagai bagian dari kelompok orang yang disebut oleh Deddy Mulyana pada tahun 2005. Contohnya kelompok keluarga atau kelompok diskusi atau kelompok pemecah masalah. Dalam suatu kelompok tersebut atau komite yang berapat untuk mengambil suatu keputusan dan dalam komunikasi kelompok yang mengakibatkan suatu antar pribadi yang berlaku juga bagi komunikasi kelompok lain. Mikhail Burgon dalam Wiryanto 2005 mengatakan bahwa mendefinisikan kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dalam pemecahan masalah yang dimana anggota-anggotanya dapat meningkatkan karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. Dan definisi komunikasi kelompok ini merupakan kesamaan, yakni memiliki komunikasi tatap muka yang para pesertanya lebih dari 2 orang dan memiliki rencana kerja untuk mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya, menurut Curtis James Floyd dan Cyril L. Wilson mengatakan bahwa komunikasi kelompok terjadi ketika 3 orang atau lebih yang bertatap muka. Biasanya pengarah memimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Dan ketiga ilmuwan tersebut menjabarkan bahwa sifat-sifat komunikasi antar kelompok sebagai berikut, yaitu pertama adalah kelompok komunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit persiapan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Dan yang terakhir, yang kelima adalah anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama dengan yang lain. Yang berikutnya, fungsi komunikasi kelompok. Keberadaan kelompok dalam masyarakat ini mencerminkan dengan adanya fungsi yang akan dilaksanakan. Fungsi tersebut mencakup 1. Fungsi hubungan sosial, dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Yang kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini mengartikan bahwa satu kelompok secara formal mampu bekerja sama untuk mencapai atau menukar pikiran ilmu pengetahuan. Fungsi pendidikan ini memiliki 3 faktor, yaitu faktor yang pertama, faktor informasi baru yang dikontribusikan oleh jumlah partisipan atau kelompok-kelompoknya, serta frekuensi interaksi di antara para anggota kelompok ini memiliki fungsi pendidikan yang sama dan yang sangat efektif. Jika seorang anggota kelompok membawa pengetahuan yang sangat berguna bagi kelompoknya. Yang ketiga adalah fungsi persuasi. Fungsi persuasi merupakan seseorang yang anggota kelompoknya berupaya untuk mempersatukan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Dan yang keempat adalah fungsi problem solving. Fungsi problem solving ini merupakan kelompok atau yang mencerminkan dengan kegiatan yang memecahkan persoalan dan membuat keputusan pemecahan masalah yang berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui. Sedangkan pembuatan keputusan ini atau decision making yang berhubungan dengan pemilihan antara dua belah pihak atau lebih menjadi solusi pemecah masalah yang pertama, menghasilkan materi atau bahan untuk pembuatan keputusan. Dan yang kelima, fungsi terapi. Fungsi terapi ini merupakan kelompok yang memiliki perbedaan atau dengan kelompok-kelompok lainnya. Kenapa? Karena kelompok terapi ini memiliki tujuan, yaitu memiliki tujuan yang pertama adalah membantu siapapun itu kelompok individunya yang mencapai perubahan personalnya. Dan tentunya individu tersebut ini dapat berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya dan berguna ataupun bermanfaat untuk usaha lainnya, untuk membantu diri kita sendiri ataupun membantu kelompok lain yang untuk mencapai kesuksesan konsekuensi yang dapat mempengaruhi kelompok kita tersebut. Karena faktor yang informasi ini dikontribusikan secara para anggota kelompok yang sangat membawa ilmu pengetahuan ini sangat berguna bagi kelompok-kelompok lainnya. Fungsi persuasi ini juga berguna untuk problem solving atau masih banyak lagi, dan dapat memanfaatkan namun usahanya dalam memiliki perbedaan kelompok lainnya, tetapi tidak memiliki tujuan atau objek dari kelompok tersebut yang mencapai perubahan personalnya, dan dapat berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya yang berguna untuk mendapatkan manfaatnya bagi kita semua. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.